berfungsi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini kita bertemu dalam praktek coaching. Sebelumnya saya sebagai pengamat, Ibu Munayanti ini sebagai coach dan Ibu Andi Masna sebagai coach. Kegiatan percakapan coaching ini saya meminta izin untuk merekam kegiatan kita ini untuk oleh fasilitator. Nah, sebelum kita mulai proses coaching kali ini, saya mempunyai beberapa untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan pada kegiatan coaching kali ini, Bu? Baik, terima kasih. Pada kesempatan coaching ini, saya akan melaksanakan kegiatan yaitu menjadi pendengar yang aktif, permasalahan yang dihadapi oleh Coach Ibu Andi Masna. Baik, benar aktif ya, Bu. Nah, kompetensi mana yang secara aktif Bu observasi dari kali ini? Jadi selama proses ini, kompetensi yang saya observasi secara aktif dan spesifik adalah rencana aksi yang dicapai oleh Coach. Nah, yang terakhir ini, Bu, apa indikator ketercapaian tujuan dan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi? Jadi indikator ketercapaian solusi dari permasalahan yang dihadapi Coach. Baik, berarti ada solusi dari permasalahan yang dihadapi Coach ya, Bu. Nah, semoga dari diskusi kali ini antara coach dan Coach bisa menemukan suatu yang bisa untuk mempermudah Coach untuk melaksanakan langkah seperti itu ya, Bu. Baik, langsung saja waktu saya berikan kepada Ibu untuk melaksanakan proses. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Ibu Munayanti. Assalamualaikum Ibu Andi Masna, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Ibu Asniati, alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baik juga kan? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa, Bu? Begini Bu, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu pada Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang atau sharing tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini. Jadi permasalahannya yang ingin saya bahas yaitu mengenai salah seorang rekan saya, begitu Bu. Rekan saya ini merasa kesusahan dalam melakukan pembelajaran yang menggunakan IT. Dan rekan saya ini kurang semangat dalam mempelajari bagaimana menggunakan IT. Dia itu terkesan cuek, padahal kita tahu bahwa di era globalisasi ini
kan pemanfaatan IT itu sangat dibutuhkan dalam pembelajaran, begitu Bu. Sehingga minat anak dalam belajar itu juga lebih bagus dan lebih meningkat, begitu Bu. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Di sini Bu Masna ingin membahas tentang bagaimana cara agar rekan Ibu bisa mahir dalam menggunakan IT ya, Bu. Iya Bu, begitu. Jadi saya sangat mengharapkan rekan saya ini bisa seperti teman-teman yang lain, begitu, mampu mengoperasikan teknologi yang ada, kemudian mampu menerapkan dalam pembelajaran, begitu Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jika diletakkan pada skala antara 1 sampai 10, kira-kira rekan Ibu berada di posisi skala nomor berapa ya, Bu? Kalau menurut saya, rekan saya ini berada di skala nomor 6 Bu, karena rekan saya ini kalau sangat menguasai kelas, anak juga bisa tertib, penataan ruangan juga sangat rapi, sangat indah. Cuma ya itu tadi, rekan saya ini masih belum mengerti bagaimana menggunakan kesempatan menggunakan IT dalam pembelajaran. Jika ada materi yang menggunakan media audiovisual, terkadang rekan saya ini meminta bantuan operator untuk menampilkan dalam kelas, begitu Bu. Oh, begitu. Lalu, kemungkinan apa yang Ibu lakukan agar rekan Ibu mau belajar dan semangat dalam mempelajari IT tersebut, Bu? Kemungkinannya saya akan melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman pada rekan saya ini Bu, apa keuntungan atau kelebihan jika menggunakan teknologi dalam pembelajaran Bu. Karena kita semua tahu bahwa pendidikan sekarang ini kan sudah lebih maju dan kreatif anak juga sangat meningkat, begitu Bu. Oh, rencananya sangat bagus itu, Bu. Lalu untuk mengajak rekan Ibu mau belajar penggunaan IT tadi, apa hambatan atau kendala yang Ibu alami? Begini Bu, mengenai hambatan dalam permasalahan ini, pastinya ada ya. Yang pertama mungkin dari segi komunikasi ya Bu, saya takutnya rekan saya ini merasa tersinggung karena kebetulan rekan saya ini kan sudah senior dari segi usia juga jauh dari saya. Jadi saya tuh takutnya jika komunikasi kami jadi kurang baik, begitu Bu, akan menjadi kerenggangan begitu di antara kami, begitu Bu. Menurut Ibu nih, kira-kira apa yang baik untuk mengatasi hambatan tersebut? Yang pertama, saya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu. Kemudian saya akan melihat suasana hatinya dulu, Bu. Jika suasana hatinya lagi senang, maka saya akan mengajak rekan saya ini untuk membuat bersama beberapa media pembelajaran yang menarik. Kemudian saya juga akan memberikan semangat dan keyakinan pada rekan saya ini bahwa untuk mengatakan kepada rekan saya ini bahwa dia bisa melakukannya seperti orang lain asalkan ada niat gitu secara perlahan dan bertahap. Saya yakin rekan saya ini bisa seperti yang lain mahir dalam penggunaan IT. Gitu, Bu. Bagus sekali itu, Bu. Kemudian, untuk ukuran keberhasilan yang tadinya di angka 7 setelah melakukan tindakan itu, Ibu berharap naik ke angka berapa? Jika melihat dari keberhasilan setelah saya melakukan tindakan, saya berharap skalanya itu bisa naik ke angka 9 atau bahkan 10. Agar rekan saya ini bisa lebih mahir Bu dalam penggunaan IT dan bisa diterapkan dalam pembelajaran di kelas, begitu. Saya juga sangat berharap seperti itu, Bu ya. Semoga pendidik harus lebih ahli dari murid dengan melakukan berbagai variasi atau metode pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, yaitu
dengan memanfaatkan penggunaan IT dalam pembelajaran. Kemudian, rencana pelaksanaan kira-kira Ibu akan memulai kapan ya? Saya akan melakukan perencanaan ini segera ya Bu, karena penggunaan IT ini kan sangat penting dalam pembelajaran. Terus teknologi juga kan sangat dibutuhkan untuk seperti pengisian data atau administrasi sebagai guru begitu Bu. Jadi kemungkinan selama sebulan ini Bu begitu. Selain rencana aksi yang Ibu lakukan, apakah Ibu akan membutuhkan bantuan dari rekan-rekan lainnya? Betul Bu, saya tetap membutuhkan bantuan dari rekan lain untuk memberikan semangat dan motivasi pada rekan saya tadi. Dan juga saya akan meminta bantuan dan saran dari kepala sekolah sebagai pemimpin kami begitu Bu. Baiklah Bu, semoga permasalahan atau kendala dari rekan Ibu bisa segera teratasi. Dan sekarang kita sudah berada di sesi akhir dari seluruh percakapan kita ya Bu. Apa yang Ibu dapatkan dari proses percakapan kita tadi? Saya di sini jadi merasa lega ya Bu. Apa yang mengganjali hati saya bisa tuangkan dan sharing pendapat dengan Ibu. Sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang menyangkut tentang rekan saya tadi. Syukur ya Bu. Setelah ini, mari kita sama-sama membantu rekan kita yang belum paham dan belum mahir dalam penggunaan IT. Semoga kedepannya kita sebagai pendidik mampu menjadi guru yang berkualitas dan menciptakan generasi yang berkualitas juga dari segi pengetahuan dan akhlak yang baik ya Bu. Iya Bu, semoga dengan percakapan ini sesuai dengan harapan dan tujuan saya, karena saya ingin semua rekan bisa seperti guru-guru yang lain, mahir dan terampil dengan menggunakan teknologi Bu. Dan sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu sebagai coach, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Coach Ibu Asniati dan Coach Ibu Masna yang sudah melakukan diskusi coaching yang sangat luar biasa. Suasananya sangat hidup sekali ya. Dan dari hasil observasi atau hasil pengamatan saya pada praktek coaching kali ini, saya menyimpulkan ada beberapa hal yang dan ingin saya tanyakan, yaitu yang pertama, indikator keberhasilan dari diskusi kali ini apa ya Bu? Jadi baiklah, indikator keberhasilan dari diskusi coaching kali ini ya Ibu Masna akan melakukan aksi yang sudah direncanakan. Semoga dengan aksinya yang sudah disusun tadi membuat rekan bisa mahir menggunakan IT terutama dalam pembelajaran di kelas. Oke Bu, nah sekarang yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin atau yang sudah tercapai dalam sebagai pendengar aktif? Jadi kompetensi yang ingin saya capai selain pendengar aktif dari permasalahan Ibu Masna tadi, kedepannya saya akan membuat pertanyaan berbobot sehingga coach bisa lebih leluasa mengungkapkan apa saja yang direncanakannya, kemudian tindakannya secara signifikan. Baik, terima kasih Bu Asniati dan Ibu Andi Masna dengan praktek coachingnya yang sangat luar biasa ini. Semoga dengan praktek coaching ini membawa manfaat untuk kita semua. Demikian dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, baik juga, Bu. Alhamdulillah pada siang ini kita bertemu dalam praktik coaching ya. Sebelumnya perkenalkan saya sebagai pengamat Ibu Asniati, kemudian Ibu Andi Masna sebagai coach dan Ibu Munayanti sebagai coachee. Sebelumnya kita memulai proses coaching ini, saya mempunyai beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Andi Masna. Berkenan tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Kemudian pada pertemuan kali ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah yang saya akan amati yaitu alur tirta pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Andi ya. Nah, itu rubrik yang saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu Bu Andi, pada kesempatan kali ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama adalah penuh, yang kedua sebagai pendengar aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Dari kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu observasi dalam diskusi kali ini, Bu? Jadi dari 3 kompetensi tadi, saya akan menggunakan satu kompetensi akan saya observasi secara spesifik, yaitu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot? Indikator ketercapaian tujuan seperti apa yang diinginkan dalam diskusi kali ini? Jadi di sini indikator ketercapaian yang saya harapkan melalui mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee dan dapat memunculkan ide-ide baru dari coachee, Bu. Berarti yang Ibu harapkan adalah solusi dari permasalahan yang dihadapi coachee ya, dapat memunculkan ide-ide baru dari coachee. Nah, semoga dari diskusi kali ini antara coach dan coachee bisa menemukan suatu solusi yang bisa mempermudah coachee untuk melaksanakan langkah selanjutnya. Seperti itu ya, Bu. Ya, baik. Langsung saja waktu yang saya persilakan kepada Ibu untuk melaksanakan proses coaching. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Ibu Munayanti. Waalaikumsalam Ibu Andi Masna. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini saya akan mengajak Ibu Munayanti mengobrol. Mungkin agak sedikit lama. Kira-kira Bu Munayanti keberatan tidak ya? Justru itu, Bu, seperti yang saya katakan kemarin, sepertinya saya perlu teman bicara untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi, Bu. Oh ya, baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bisa bermanfaat ya, Bu. Nah, itu yang saya harapkan, Bu. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu ya, Bu? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya, Bu.
Lalu apa yang menjadi tujuan akhir melalui obrolan kita hari ini? Saya itu masih bingung kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat mengajar dan sering tidak fokus di kelas, Bu. Boleh Ibu Munayanti coba ceritakan kepada saya apa yang Ibu Munayanti rasakan saat ini? Saya merasa saat mengajar murid-murid kurang memperhatikan saya, Bu. Dan ini membuat saya kurang bersemangat begitu, Bu. Oh, gitu ya. Apa yang membuat Bu Munayanti merasa kurang bersemangat? Saya merasa murid-murid tidak bisa mengikuti pembelajaran yang saya lakukan, Bu, dengan baik. Oh, begitu ya. Maksudnya murid-murid jadi tidak belajar atau bagaimana, Bu? Tidak juga sih, Bu. Hanya saja saya merasa setiap saya masuk kelas, murid-murid seperti kurang semangat, kurang termotivasi, mereka seperti malas dan tidak tidak semangat begitu waktu saya mengajar di kelas, Bu. Oh, baiklah. Saya mengerti maksud Bu Munayanti sekarang ya. Coba Ibu Munayanti jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Ibu Munayanti mengajar di kelas. Ya seperti biasa, Bu, setelah berdoa, saya melakukan apresiasi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan murid menyimak, lalu mengerjakan penugasan. Ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat itulah mereka kurang bersungguh-sungguh, kurang bersemangat, diajak tanya jawab, kurang aktif. Terkadang ada juga murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Apa ada yang salah dengan proses pembelajaran saya, Bu? Menurut Bu Munayanti, salahnya di mana? Sepertinya murid-murid juga susah menahan dari saya, Bu. Kalau diletakkan pada skala antara 1 sampai 10, kira-kira Ibu merasa masih di angka berapa, Bu? Kalau menurut saya, kira-kira saya masih di skala angka 7, Bu. Oh, begitu. Baiklah, saya ingin tahu apa yang selama ini apakah Ibu sudah pernah Ibu Munayanti lakukan yang bisa membuat murid semangat belajar? Saya sudah coba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis atau games belajar. Saya putarkan video, mengajak belajar di luar kelas, tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi, Bu. Oh, begitu. Apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja, Bu? Tidak sih, Bu. Ada momen ketika malas namun dapat pembelajaran matematika dan tematik yang ada SBDP seperti kegiatan menggambar dan menyanyi, mereka mulai menunjukkan antusiasnya, Bu. Oh. Nah, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Ibu lakukan sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid loh. Jadi yang membuat Ibu Munayanti merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pelajaran tertentu kan? Ya, Bu, betul. Sepertinya memang begitu. Namun seperti mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan, Bu. Baiklah kalau begitu berarti Bu Munayanti sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Ibu mengajar apa itu saja. Terus ada lagi yang menurut Ibu Munayanti ada hal yang menyebabkan sehingga kurang semangat dalam mengajar? Ya, sepertinya sih tidak ada, Bu.
Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya, Bu. Oh gitu. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Ibu Munayanti tadi? Ada tidak yang ingin Ibu coba perbaiki? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid lebih aktif dan senang dalam belajar. Wah, hebat sekali, Bu. Kira-kira apa prioritas utama Bu Munayanti setelah ini? Pertama, mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu, Bu, dan semangat dari dalam diri yang saya dengan begitu murid mendapatkan imbas dari semangat saya, Bu. Ya, jika dilihat dari semangat dan motivasi yang akan Ibu lakukan nanti, kira-kira yang tadinya dari skala 7 kemungkinan akan naik ke angka berapa, Bu? Dengan melakukan perubahan dan semangat yang akan saya tanamkan dalam hati, insya Allah akan naik ke skala 9 atau bisa lebih ke 10, Bu. Itu langkah yang tepat sekali ya, Bu. Ada hal lain yang mungkin ingin Ibu Munayanti lakukan? Itu, Bu, saya sempat melihat Ibu Andi Masna saat mengajar, kemudian murid diajak mengatur napas, itu bagaimana ya, Bu? Apa bisa memperbaiki semangat pada siswa? Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional atau PSE dengan teknik stop, di mana siswa kita diajak untuk fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional itu, apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar. Bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional yang Ibu Andi Masna maksud itu? Baik ya, nanti akan saya berikan materi PSE ini bersama rekan-rekan guru yang lain. Kalau tidak, nanti saya akan share ke grup grup WA, apa itu PSE maupun KSE, bagaimana penerapannya dan apa manfaatnya. Jadi nanti tolong diingatkan ya, Bu. Ya, Bu, nanti Allah saya akan ingatkan. Nah, kira-kira kapan dan siapa yang bisa membantu Ibu Munayanti dalam hal ini? Insya Allah dalam minggu ini, dan nanti saya akan coba memberitahukan ke kepala sekolah dan teman sejawat saya untuk bisa membantu saya dalam nantinya bisa mempelajari pembelajaran bersama-sama, Bu, yang Ibu ingin terapkan. Bagus itu, Bu, dari hasil diskusi ini. Coba Ibu Munayanti gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak semangat pada murid-murid Ibu di kelas. Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak Ibu Vera untuk dapat belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional yang seperti yang Ibu Andi katakan tadi. Nah, bagus sekali ya, Bu. Semangat ya, Bu. Saya yakin Ibu Munayanti pasti bisa tetap semangat demi anak didik kita. Semangat juga untuk Ibu Andi Masna. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Saya menjadi lega dan lebih bersemangat karena dibantu menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama, Bu ya. Semoga bermanfaat ya, Bu. Ya sudah, saya mau ke kelas dulu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Coach Ibu Andi Masna dan Coach Ibu Munayanti yang sudah melakukan diskusi coaching dan suasananya sangat hidup sekali. Dari hasil observasi atau hasil pengamatan saya, pada praktek coaching kali ini saya menyimpulkan bahwa langkah dalam model Tirta yang pertama yaitu tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Menurut saya, tujuan yang disampaikan oleh coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang kurangnya semangat dalam mengajar dan sering tidak fokus. Kemudian yang kedua itu identifikasi, di mana memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Menurut saya, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan kurang diperhatikan murid-murid dan kurang bersemangat. Kemudian yang ketiga yaitu rencana aksi, di mana dengan memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi menurut coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang kurangnya semangat dalam mengajar dan murid-murid tidak memperhatikan dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu tanggung jawab, dengan memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Jadi menurut saya, coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Baik, terima kasih Bu Andi Masna dan Ibu Munayanti dengan praktek coachingnya yang sangat luar biasa hari ini ya. Semoga dengan praktek coaching ini membawa manfaat untuk kita semua. Demikian dari saya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan diri. Yang pengamat saya Ibu Andi Masna, kemudian coachnya Ibu siapa? Munayanti. Ibu Munayanti dan coachnya Ibu Asmiati. Bagaimana persiapannya Ibu Asmiati? Alhamdulillah saya sudah menyiapkan RPP dan alat peraga serta lembar kerja peserta didik untuk pembelajaran di kelas, Bu. Oh, begitu ya. Pada kegiatan coaching ini, kompetensi yang digunakan adalah alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ibu Munayanti sebagai kompetensi yang digunakan alur Tirta dan kompetensi. Ya, betul, kompetensi yang digunakan harus memiliki seorang coach ada 3, yaitu pertama yaitu kehadiran penuh, yang mendengarkan akar yang baik, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, pada praktik coach ini dari 3 kompetensi tersebut, kompetensi apa yang digunakan untuk melaksanakan coaching hari ini, Bu? Baik,
yang akan saya gunakan yaitu pertanyaan berbobot. Dengan menggunakan pertanyaan berbobot, saya berharap bisa menggali potensi dan menemukan dan menyelesaikan masalah serta mendapatkan ide-ide baru. Jadi untuk kompetensi pertanyaan bobot ini, apa yang akan menjadi tujuan dilaksanakannya coaching, Bu? Dengan menggunakan pertanyaan berbobot, saya berharap bisa berpotensi dan menemukan dan menyelesaikan masalah serta mendapatkan ide baru. Dan tujuannya yaitu untuk lebih mengetahui potensi Ibu Asniati, bisa menemukan sendiri solusi dari masalahnya sendiri. Untuk indikator pencapaian pertanyaan berbobot, apa yang Ibu harapkan, Bu? Dengan melakukan praktek coaching, saya berharap Ibu Asniati bisa menemukan masalahnya, menyelesaikannya sendiri, dan menemukan ide-ide baru. Baiklah, saya rasa Ibu Munayanti bisa melakukan praktek coachingnya sekarang. Silakan, Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Baiklah, saya langsung saja. Assalamualaikum Ibu. Dan bagaimana kabarnya Ibu Yati kali ini? Waalaikumsalam Bu Munayanti, dan alhamdulillah baik Bu. Kalau boleh tahu materi apa yang akan Ibu ajarkan saat supervisi di kelas? Jadi materi yang akan saya bawakan itu pada saat supervisi nanti tentang tema 7 ya, yang pemimpin, dengan subtema 2, pemimpin idolaku. Sepertinya menarik sekali materi yang Ibu bawakan, apalagi yang Ibu ajarkan adalah kelas 6 atau kelas tinggi, dan tidak lama lagi mereka akan lulus. Dan semoga di antara mereka ada menjadi seorang pemimpin. Oh iya, untuk materi tersebut, apa yang Ibu akan lakukan sebelum memulai pengajaran? Pertama-tama berdoa dulu sesuai agama siswa ya, dan salah satu seorang siswa ditunjuk untuk memimpin doa agar dan ada beberapa agama di kelas saya. Dengan membiasakan berdoa bisa mendekatkan diri pada Sang Pencipta dan meningkatkan iman dan takwa berdasarkan keyakinan siswa masing-masing. Ya betul, dengan berdoa juga melatih anak untuk lebih percaya diri, dan salah satu siswa memimpin doa di kelas. Setelah berdoa, langkah apa yang Ibu lakukan selanjutnya? Setelah berdoa selanjutnya melakukan apersepsi. Dengan apersepsi bisa melatih dan merefleksi kembali materi yang telah diajarkan. Setelah itu saya bagi beberapa kelompok. Pada tiap kelompok itu dibagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik ya, serta berdasarkan minat belajar siswa. Baiklah, melakukan langkah-langkah pembelajaran tersebut, salah satunya bagi kelompok berdasarkan minat anak. Strategi apa yang Ibu lakukan agar pembelajaran
Betul sekali ya Bu, strategi yang digunakan harus buat siswa menarik agar pembelajaran tidak membosankan. Jadi strategi saya yaitu dengan bermain peran dengan cita-cita mereka. Pada permainan ini siswa melaksanakan tugas-tugas seorang pemimpin yang disukai oleh masyarakat atau disukai orang-orang sekitarnya. Dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional seperti kesadaran diri, kesadaran sosial, kompetensi berelasi, serta bertanggung jawab. Maaf Bu, pelajaran yang karena mengaitkan pembelajaran dengan kompetensi sosial emosional. Pembelajaran tersebut, bagaimana kegiatan pembelajaran pada kegiatan penutup, Bu? Ya, betul Bu. Pada pembelajaran tersebut, siswa sangat antusias dengan berperan cita masing-masing. Pada kegiatan penutup, saya menyimpulkan pembelajaran, tetapi saya merefleksi terlebih dahulu hasil pembelajaran tersebut. Ya, betul. Dengan melakukan refleksi, kita bisa mengetahui hasil pembelajaran hari ini. Untuk kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, kira-kira Bu Asniati berada di skala berapa ya? Tadi skala 6. Di depan skala berapa yang Ibu harapkan untuk mencapai tingkat Ibu? Saya berharap bisa meningkat menjadi 8 untuk mengetahui tingkat keberhasilan saya, Bu. Dalam melakukan pasti punya hambatan. Apa solusi dari hambatan tersebut? Ya, betul. Banyak hambatan diantaranya karena siswa yang saya ajar itu siswa kelas tinggi dan sudah mulai dewasa. Jadi rasa malu dan percaya diri itu pasti ada. Jadi solusi yang saya lakukan memberikan motivasi kepada siswa agar terus belajar, kemudian menjadikan teman-teman di sekitarnya adalah tim, bukan adalah mitra, bukan saingan. Luar biasa, Guru. Akan terjalin mitra, pasti akan terjalin kerjasama lalu itu berhenti saling menghargai. Kira-kira komitmen untuk kegiatan ke depan. Jadi komitmen yang saya lakukan untuk mendukung pembelajaran saya di kelas yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan strategi pembelajaran yang bervariasi sehingga pembelajaran lebih menarik lagi. Betul, dengan strategi yang bervariasi menjadi pembelajaran makin menarik lagi. Dari tujuan strategi hambatan yang Ibu hadapi, kira-kira butuh berapa lama Ibu melakukan itu? Kalau saya memulai hari ini, waktu yang saya butuhkan itu 3 sampai 4 hari, Bu. Dari kegiatan perlu 3-4 hari tersebut, kira-kira apa yang terjadi di kekuatan Ibu untuk mendapatkan menarik dalam pembelajaran Ibu? Sepertinya strategi ya, karena akan menjadi anak lebih senang, kreatif, dan lebih tertarik untuk belajar. Oh iya.
Nah, dari semua yang Ibu ceritakan tadi, ternyata solusi datang dari Ibu sendiri. Kira-kira komitmen apa yang Ibu lakukan untuk rencana-rencana tadi? Komitmen saya ke depan yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, sehingga bisa mengetahui minat siswa atau anak. Dari pembelajaran tadi, siapa yang membantu komitmen Ibu itu? Yang membantu saya dalam komitmen adalah teman sejawat saya. Kemudian untuk melakukan sharing bersama atas pembelajaran yang saya lakukan nanti. Setelah melakukan diskusi ini dan Ibu melakukan komitmen, kira-kira apa tindak lanjut yang Ibu lakukan? Saya akan melakukan pengamatan, kemudian untuk mengetahui bakat minat siswa ya, serta gaya belajar mereka untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Alhamdulillah, luar biasa, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan diskusi ini? Alhamdulillah merasa lega dan plong ya setelah saya berdiskusi dengan Ibu. Dan terima kasih atas waktunya untuk berdiskusi. Ya, sama-sama, Bu. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dan pasti bisa selalu berinovasi dalam pembelajaran. Ya, betul Bu. Semoga saya menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Dan terima kasih kembali. Ya, terima kasih kepada Coach Ibu Munayanti dan Coach Ibu Asni yang sudah melakukan diskusi coaching dan suasananya sangat seru ya Bu. Dari hasil observasi atau hasil pengamatan saya pada praktek coaching kali ini, saya menyimpulkan ada beberapa hal dan saya ingin menanyakan beberapa hal itu, yaitu indikator keberhasilan dari diskusi kali ini. Apa indikatornya Bu dalam diskusi ini pada Ibu Munayanti? Ibu Munayanti? Baik, indikator keberhasilan dari diskusi coaching kali ini yaitu Ibu Asni akan melakukan aksi nyata yang sudah direncanakan semoga dengan aksi yang oleh I dan menjadi pan. Oke Bu, nah sekarang yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang sudah dicapai sebagai coach yang Ibu sebagai pendengar aktif? Ya, jadi yang ingin saya yang capai selain sebagai pendengar aktif dari permasalahan kedepannya saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang hingga coach lebih kuasa mengungkapkan apa yang jadi rencananya dan tindakannya secara signifikan. Oke, baik Bu. Terima kasih ya Ibu Munayanti dan Ibu Asni.
dengan praktek kucingnya yang sangat luar biasa ini. Semoga dengan praktek kucing ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.